Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah teman-teman, kita ada request nih dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya untuk melakukan analisa teknikal pada altcoin index teman-teman. Nah tujuannya untuk cari tahu kapan altcoin ini bakal akan terbang lebih tinggi lagi dari terbang dia yang sebelumnya. Dan sekarang altcoin index ini sekarang sedang turun sampai ke level 62 teman-teman. Nah di video kali ini kita akan coba cari tahu kira-kira altcoin itu bakal terbang kapan lagi ya. Dan kita akan melakukan pendekatan analisis teknikal dari BTC Dominance dan juga dari TotaTree. Dan tentu saja kita akan lihat dari coin market cap juga teman-teman ya. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC App. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkapkan fitur dan benefitnya. Jadi ada BTC App, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah saya buka. Ini adalah BTC dominan teman-teman, dan ini banyak sekali orang pengen cari tahu kira-kira kapan sih altcoin itu bakal akan terbang setinggi-tingginya. Karena kalau altcoin terbang teman-teman, maka meme coin juga bakal akan ikut terbang, biasanya begitu ya. Jadi pengen tahu sih, banyak orang pengen tahu kira-kira koin yang mereka sudah hold, yang mereka sudah tradingkan, yang mereka sudah beli, itu kapan benar-benar akan terbang tinggi dan mereka bisa mendapatkan profit yang sangat banyak. Nah, melalui video ini kita akan coba cari tahu kira-kira kapan ya koin-koin ini bakal akan terbang sangat tinggi dan kapan mereka harus exit teman-teman dari harga kenaikan yang akan terjadi nanti di beberapa waktu yang akan datang teman-teman. Dan sekarang teman-teman lihat, ini adalah BTC dominan yang saya buka ya, ini BTC dominan teman-teman ya, dan saya menggunakan time frame dari 1 day, lalu menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan harganya. Tapi teman-teman, sebelum saya masukin ke dalam analisa teknikal ini, saya pengen ngajak teman-teman lihat dulu dari sisi market cap-nya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sekarang Bitcoin dominance ini ada di level 56% teman-teman. Nah, yang paling bagus adalah ketika Bitcoin dominan ini turun di bawah 56% ini. Sekarang kan masih ada di angka 56%, sedangkan Ethereum itu di 12,9%. Artinya Ethereum dan others-nya belum bisa mengalahkan si Bitcoin ini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kapan altcoin itu bakal naik, kita harus waiting sampai dominasi Bitcoin ini menjadi turun, teman-teman ya. Jadi kalau dominasi Bitcoin ini turun, nanti pada saat market chart-nya ini turun, itu tandanya kebanyakan dari investor, ataupun dari big money, ataupun dari retail market, itu sudah mulai menjual Bitcoin, teman-teman. Ya, mereka jual untuk apa? Karena mereka jual karena menganggap Bitcoin ini sudah terlalu mahal harganya. Ya, contoh misalkan kalau sekarang, kalau saya nggak salah, Bitcoin itu sudah ada di level 107.000 teman-teman, 107.480, dan ini bahkan sudah mencapai new all time high teman-teman. Nah, all time high terbaru lagi, ya kan? Jadi all time high terbaru teman-teman yang sudah berhasil di-achieve sama Bitcoin. Nah, artinya sekarang Bitcoin itu masih cenderung dominan, cenderung kuat banget, dan orang tuh masih banyak yang masuk beli Bitcoin teman-teman. Karena mungkin mereka yakin Bitcoin akan mencapai level 120.000, 150.000. Jadi sentimennya masih sangat kuat teman-teman ya. Money flow ke dalam Bitcoin itu juga masih sangat besar sekali. That's why
altcoin itu masih belum kebagian jatahnya. Kita bilang belum kedapatan money flow-nya, teman-teman. Karena orang masih masuk ke dalam Bitcoin. Dari semua jenis aset kripto, Bitcoin ini memang paling yang banyak orang memasuk, teman-teman ya. Makanya Bitcoin kalau terlalu strong banget, koin-koin lain itu tidak punya bagian ya. Jadi koinnya bakal banyak masuk ke dalam Bitcoin. Tapi ketika nanti Bitcoin ini dominasinya turun di bawah 50%, artinya apa? Akan banyak sekali orang melakukan penjualan Bitcoin karena dianggap Bitcoin itu sudah terlalu mahal, teman-teman. Nah, dari situlah, dari hasil penjualan Bitcoin, dari take profit yang didapatkan dari Tether Market, Big Money, mereka akan cari koin lain yang masih dianggap murah dan layak untuk dibeli untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak lagi daripada Bitcoin. Di saat itulah baru akan terjadi namanya alt season atau altcoin, teman-teman. Sebenarnya altcoin ini sudah banyak yang naik, teman-teman. Sebenarnya sudah terjadi, teman-teman. Saat ini, cuman memang koreksinya yang sedang terjadi di Bitcoin itu dikarenakan permintaan Bitcoin-nya juga sangat lumayan tinggi. Kalau teman-teman baca-baca berita yang berhubungan dengan ekonomi makro, maka teman-teman akan tahu permintaan Bitcoin itu gila-gilaan, teman-teman ya. Transfer antar Bitcoin juga luar biasa besar, ya. Nah, kita lihat dari sebelum saya masuk ke altcoin season index, kita lihat dulu dari Feed and Greed, teman-teman ya. Feed and Greed ini masih menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu sekitar 81%. Artinya apa? Artinya memang orang lagi pada FOMO untuk membeli aset kripto, terutama yang paling banyak ya udah pasti Bitcoin, teman-teman. Ya, tapi bukan berarti altcoin, meme coin itu ditinggalkan, nggak juga. Ya, artinya memang ini mostly banyak sekali orang sedang melakukan investasi banyak ke dalam kripto, ya. Mungkin kalau untuk pemain besarnya, mereka tuh lebih banyak ke Bitcoin, ya. Tapi setelah dominasi Bitcoin turun, mereka akan masuk banyak ke dalam altcoin nanti, teman-teman. Jadi harus bersabar aja sampai terjadi lagi altcoin yang akan booming lagi berikutnya, teman-teman. Dan harusnya akan lebih tinggi dari yang sudah terjadi. Nah, sekarang coba kita cek di altcoin season index, teman-teman ya. Kita lihat dari altcoin season index, sekarang ada di level 62 poin, teman-teman ya. Kemarin itu kan sempat naik di atas 7 poin lebih ya. Kalau saya lihat di sini kemarin sempat sentuh di angka 86 malah ya. Jadi sempat naik ke 86, lebih nggak ya? Ya 87 ya, 86, 87, sempat di angka itu, lalu kembali turun karena dominasi Bitcoin itu kembali naik, teman-teman ya. Nah, tapi nanti ingat ya, sekali lagi kalau misalkan dominasi Bitcoin sudah mulai turun, dari situlah akan terjadi alt season yang ya kita sebut sebagai alt season fase kedua, teman-teman ya. Nanti akan ada terjadi peningkatan lagi dari altcoin dan dia bakal akan sentuh 70 sampai 80 poin, teman-teman. Dan itu akan bagus sekali. Nah, perkiraannya kapan? Jadi kalau secara analisa ya news fundamental seperti ini, menurut saya mungkin akan terjadi di Q1 atau Q2 di tahun 2025. Artinya memang akan terjadi beberapa bulan lagi baru bisa mencapai ke situ, teman-teman. Karena dominasi Bitcoin sekarang masih sangat kuat. Bahkan menurut saya sampai akhir tahun juga dia masih sangat strong sekali. Dan kebetulan saya rekam video ini kan tanggal 17, teman-teman. Tanggal 17 Desember. Dan besok itu bakal ada FOMC dan harusnya terjadi pemotongan suku bunga sebesar 25 BPS, teman-teman. Nah, kalau misalkan itu kabarnya keluar dan terjadi seperti itu, harusnya market itu akan kembali hijau. Kemungkinan besar Bitcoin akan cetak ATH baru lagi, ya kan? Dan altcoin juga pasti akan naik, teman-teman. Tapi memang belum terlalu yang signifikan banget, ya. Kita harus nunggu dominans dari Bitcoin turun dulu, ya. Jadi altcoin season itu bakal akan terjadi fase kedua, bahasa saya fase kedua, teman-teman ya. Kemarin kan sudah naik tinggi nih, terus turun lagi kan ya. Nah, sekarang fase kedua, itu mungkin akan terjadi setelah dominasi Bitcoin-nya akan turun lagi, teman-teman. Kapan? Ya, mungkin di Q1, di Q2, dan itu akan menjadi pumping altcoin yang paling tinggi menurut saya. Ya, tapi saya mau kasih catatan untuk beberapa teman dulu, ya, karena ini banyak sekali teori yang beredar, ya. Dan salah satu teori yang menurut saya paling sangat masuk akal itu adalah mostly koin-koin yang altcoin ya, yang sempat turun cukup dalam ya, sampai 90% lebih, itu kemungkinan besar untuk mencapai new all-time high yang terbaru dari all-time high sebelumnya, itu kemungkinan besar akan sulit, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pegang koin-koin yang, ya katakanlah koin yang kemarin saya sempat bikin ya, beberapa analisa itu ya, ya misalnya contoh, kalau HBAR kemarin bisa, kalau saya nggak salah ada koin, kita cek dulu kemarin koin apa yang saya sempat ini ya, contoh kayak koin FTM, kemudian RRC, ya kan,
lalu kemudian apalagi beberapa koin yang kemarin saya lihat juga Mana. Nah, itu untuk kembali ke all time high baru yang paling tinggi, menurut saya itu agak sulit teman-teman ya. Kenapa begitu? Alasannya adalah gini, di tahun 2023-2024 itu kan banyak sekali koin-koin baru yang bermunculan, terutama meme coin ya kan. Dan beberapa meme coin itu mendapatkan atensinya yang cukup besar banget dari para big money teman-teman. Nah, karena atensinya luar biasa, orang jadi masukin duit ke dalam koin-koin itu. Kita coba lihat dari beberapa altcoin yang top performance dalam waktu 90 hari ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada koin virtual ya. Peanut ini setahu saya koin baru ya. Kemudian kita lihat lagi ada koin apa lagi yang termasuk baru ya. OM enggak, kayak koin lama teman-teman ya. Algo lama, terus kemudian ada PP termasuk koin baru ya. Lalu kemudian MOG ini juga koin baru ya kan. Lalu ada lagi cek coba kita lihat lagi Bong koin baru teman-teman ya kan. Nah, maksud saya adalah koin-koin yang seperti ini kan akhirnya dapat jatah karena dia cukup dapat atensi dari big money ya, termasuk retail market gitu ya. Sehingga tadinya jatah-jatah ini masuk ke dalam altcoin yang seperti HBAR, ENA, XLM, XRP, jadinya jatah ini diambil dan akhirnya masuk ke dalam koin-koin yang tadi saya bilang itu, yang dapat atensi. Nah, karena money flow-nya juga banyak masuk ke dalam koin-koin baru, koin-koin lama ini jadi agak berat untuk bisa mencapai ke new all-time high yang terbaru, ya. Beberapa altcoin ya, teman-teman, nggak semua ya. Kalau XRP, mungkin aja bisa lebih dari all-time high-nya, kalau HBAR kayaknya sih bakal lebih, teman-teman ya. Terus kalau ENA juga harusnya menurut saya sih bisa lebih. Tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanya kapan altcoin season ini bakal akan terjadi di fase kedua, kita harus lihat dari dominasi Bitcoin dan kita nanti langsung masuk ke dalam chart ya. Saya sekarang ke dalam chart teman-teman dan teman-teman bisa lihat ini saya ke Bitcoin dominance teman-teman ya. Kita lihat chartnya dari time frame daily ya. Nah, sebelumnya kan sempat turun ya, teman-teman lihat ini sempat turun. Lalu kemudian dia berhasil, ini saya hapus dulu ya. Dia berhasil naik kembali. Ini kalau dalam dalam trade kita sebut sebagai lower high teman-teman ya. Jadi ini akan ada pergerakan karena nggak mungkin turun terus ya. Tidak ada market yang turun terus ya. Dia akan naik lagi ke sini. Ini level paling tingginya. Terus kemudian akan diprediksi mungkin akan turun lebih bawah lagi ya. Mungkin begini akan lebih bawah lagi. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Di sini dia berhasil pullback ya. Untuk time frame yang lebih kecilnya ini ada pullback-nya. Jadi kalau kita bikin grafiknya, dia akan membuat grafik yang seperti ini ya sampai di sini. Nah, cuman kita nggak tahu apakah dia bisa tembus apa tidak ya. Warnanya saya bikin berbeda, warna kuning aja ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada satu area supply yang menjadi strong area untuk bisa ditembus dari si BTC dominan ya. Dan karena BTC dominan sekarang juga sudah ada di level yang ke 56, menurut saya sih ya, harusnya menurut saya, ini akan sulit untuk dia tembus teman-teman, area supply zone ini ya. Masih loading, nah udah ya. Menurut saya area ini bakal akan sulit untuk ditembus ya, karena dominasi Bitcoin juga bukan di angka 60%, tapi udah 56%. Artinya di bawah 50 itu cuma beda 6% aja ya. Mudah-mudahan tidak bisa tembus sehingga dia di sini akan membuat yang namanya double bottom, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini saya ganti dulu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan terjadi yang namanya double bottom, double top, teman-teman, maaf ya. Jadi ada pola double top yang terbentuk di sini. Ini satu gunung pertama, lembahnya. Nah, ini gunung kedua di sini ya. Nah, kemungkinan besar kalau misalkan double top ini terjadi dan memang betul dia tidak bisa melewati area supply ini, maka di sini akan membuat dominasi Bitcoin itu akan menjadi turun lagi, teman-teman. Nah, kalau dominasi Bitcoin turun, maka yang terjadi adalah altcoin kembali akan naik ya. Kalaupun misalkan dia berhasil tembus, misalkan ya dia berhasil tembus area supply, menurut saya untuk bisa tembus area supply yang satu ini juga agak berat sekali. Ya, kalau seandainya berhasil naik ya. Misalkan Bitcoin kita bilang naik deh, karena masih banyak yang FOMO, terus akhirnya Bitcoin naik nih, naik terus begitu ya. Dia naik, nah maka area yang paling kuat di sini teman-teman. Dan menurut saya dari situ maka akan membuat penurunan kembali, sehingga membuat dominasi dari Bitcoin ini menjadi turun lagi. Nah, seharusnya seperti itu, seharusnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek lagi nanti dari total tree teman-teman ya.
total market cap dari TotaTree untuk melihat dari koin-koin lain di luar Bitcoin, Ethereum, dan juga satu lagi kalau nggak salah BNB ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan sekarang ini kan sedang nyentuh area supply. Ya, dari begitu banyak trade yang sudah saya lakukan, biasanya kalau kena area supply demand, reversalnya itu cenderung punya potensi yang sangat besar, teman-teman. Ya, kalau kita bilang misalkan dari persentase, mungkin kalau saya bilang area reversal di area supply atau demand itu bisa mencapai 60-70%. Ya, karena apa? Karena saya sering trade dan sering terjadi reversal di area supply maupun demand zone ini. Ya, jadi harusnya menurut saya ini akan jadi area yang cukup strong banget untuk si Bitcoin dominance bisa tembus. Ya. Kalaupun dia tembus, ini ada satu area lagi yang menjadi area supply yang cukup kuat juga yang harus dia tembus. Kalau dia tidak berhasil, ya sudah, berarti dia akan turun kembali. Ya. Nah, lalu kita lihat dari TotaTree, teman-teman, sekarang ya. TotaTree ini juga naik terus, ya kan? Nah, TotaTree ini berarti di luar dari Bitcoin sama Ethereum. Oh, sorry, berarti tidak ada BNB ya, maaf ya. Nah, kalau teman-teman lihat pergerakan TotaTree, ini justru bagus kalau saya lihat. Dan dia masih berada di atas garis dari MA yang 8, 50, dan juga 200. Ya, jadi pergerakannya masih cukup strong, dan di sini ada di area demand zone yang cukup strong juga buat dia. Dia kembali ke sini dan akhirnya bisa balik lagi. Ya, dan teman-teman lihat di sini ada wick high, teman-teman. Ya, ada wick high yang muncul di sini. Nah, ini menandakan apa? Kemungkinan besar market untuk naik itu bisa sangat powerful, masih sangat bagus banget untuk bisa tembus ke atas. Sekarang pun dia tidak menunjukkan pola yang akan pola turun di TotaTree-nya. Jadi secara total market cap ya dari TotaTree ini di luar Bitcoin dan ETH ini masih cukup lumayan. Nah, kalau TotaTree ini terus naik, maka dominasi dari altcoin dan juga koin-koin meme coin itu bakal akan terbang lagi, akan lebih tinggi lagi. So, nggak perlu khawatir sih menurut saya sih ya. Kalau kita lihat dari analisa chart, kemudian dari crypto coin market cap, dari indeksnya segala macamnya, saya masih lihat ini masih punya potensi untuk terbang sangat tinggi, teman-teman ya. Tapi memang harus teman-teman waspada. Ingat di Q1, Q2 itu maksimal Q2 menurut saya itu sudah menjadi area exitnya teman-teman ya. Jangan sampai nanti dominasi dari Bitcoin ini kembali naik ya kan. Lalu akhirnya membuat teman-teman jadi nyangkut di altcoin-nya nanti teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya saya ada satu lagi tapi saya belum sempat saya buka, saya kasih lihat ke teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat siklus yang sering terjadi di dalam market crypto dari katakanlah tahun Bitcoin mulai muncul itu tahun 2012 sampai 2010, saya lupa ya teman-teman ya. Nah, itu selalu ada pola-pola yang terjadi. Dan menurut saya, kemungkinan besar bear season itu akan dimulai di tahun 2026. Akan dimulai sebenarnya di tahun 2025. Tapi berasanya mungkin akan ada di 2026. Nah, saya lebih sarankan teman-teman itu untuk bisa exit di harga yang memang sudah teman-teman targetkan. Ya. Dan kalau misalkan nggak capai target pun, waktunya menurut saya di Q1, Q2 itu teman-teman sudah harus exit. Karena kalau teman-teman tidak exit, dan terus dibombardir dengan FOMO-FOMO yang diberikan dari banyak influencer, nanti teman-teman akan nyangkut di sini, dan mereka juga yang akan exit. Sehingga Anda rugi, mereka jadi untung, begitu ya. Nah, jadi saya lebih sarankan teman-teman nanti kalau misalkan market ini sudah naik cukup lumayan, Bitcoin-nya sudah sentuh area 120 ribuan, ya kan? Itu sudah jadi area warning untuk teman-teman mulai siap-siap lepas koinnya, ya. Mulai siap-siap teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lepas dulu 25%, ya kan? Misalnya mau ambil dulu 25% dari total modal, silakan. Mau 50% juga silakan, 75% juga silakan, atau mau exit 100% juga silakan teman-teman, ya. Jangan sampai Anda ikut FOMO. Ingat ya, profit ya profit. Mau profit besar, profit kecil, intinya Anda profit. Ya, jangan sampai Anda kemakan dengan omongan-omongan sehingga Anda pengen profit lebih besar, sehingga greedy Anda muncul, dan akhirnya apa yang terjadi? Anda nyangkut nanti, padahal sebenarnya Anda udah bisa profit di situ, teman-teman. Ya, jadi kalau memang teman-teman sudah merasa, oke, saya udah profit, dan sepertinya dari berita juga sudah tidak ada yang terlalu gimana-gimana, terus misalkan dapat informasi dari beberapa influencer bahwasannya memang harus exit, ya sudah exit aja. Yang penting teman-teman sudah profit dan sudah bisa merasakan profitnya, ya kan? Jangan sampai nyangkut ya teman-teman. Saya udah infoin beberapa kali jangan sampai nyangkut. Karena kita belajar dari beberapa case di beberapa cycle sebelumnya, terutama cycle yang 2021.
ya itu cukup lumayan parah teman-teman ya. Kita berusaha untuk terlalu idealisme, market akan terus naik, dan ternyata malah market jatuhnya terjun bebas. Ya, ditambah begitu banyak kasus yang muncul ya, di 2021 itu. 2022 teman-teman, tepatnya. Ya. So, saya boleh bilang kalau misalkan dari analisa yang kita bikin sekarang ini, dari chart, ya, ini masih dominan naik teman-teman. Ya, masih sangat dominan naik. Ini aja masih menunjukkan pola tren naik sebenarnya. Ya kan? Harusnya sih setelah ini masih bisa naik lagi total tree-nya. Dan kalau total tree naik, berarti masih bagus banget untuk altcoin, dan harusnya ini akan menjadi level yang terendah buat altcoin ya. Kalaupun turun lagi pun paling hebat mulu 60 harusnya. Turun ke 50, menurut saya nggak mungkin. Karena apa? Karena FOMO-nya sekarang itu sangat kuat sekali loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bilang altcoin season ini, indeksnya ini turun di bawah 50, menurut saya sih nggak mungkin ya. Bukan tidak mungkin, tapi kecil kemungkinan dia bisa turun sampai 50 teman-teman ya. Dan 62 ini harusnya sudah menjadi yang paling rendah. Ya, kalaupun dia turun lagi ya level 60 ya masih oke lah ya. Tapi kalau sampai di bawah 50, aduh, itu sih something happening teman-teman ya, dengan market global yang membuat orang itu tidak percaya lagi dan akhirnya cabut semua. Tapi ya kok agak pesimis ya itu bisa terjadi ya. Nah, menurut saya sih harusnya bisa naik setelah ini teman-teman. Apalagi ini udah akhir tahun ya kan. Jadi orang tuh ya pasti mengharapkan market naik, terus bisa cuan, bisa happy, bahagia di akhir tahun ini, di Natal, tahun baru, teman-teman. Oke, nah saya rasa sudah cukup untuk analisa dari altcoin-nya, ya, dan teman-teman udah lihat dari coin market cap-nya, udah saya tunjukin juga, dari analisa chart-nya juga, kita bisa lihat ya, Bitcoin dominannya juga sekarang sentuh area supply, total tree-nya terus menunjukkan pergerakan naik, jadi harusnya cukup kuat, dan all season menurut saya yang fase kedua itu ya hitungan hari lah, hitungan hari, terlalu ini ya, percaya diri ya, mungkin hitungan minggu kali teman-teman, lebih tepatnya begitu ya. Nanti kita lihat ya, harusnya sih akan terbang setelah ini. Jadi buat Anda yang nge-hold koin-koin dari altcoin dan sebagainya, jangan dijual dulu, sayang banget kalau Anda jual sekarang, padahal Anda masih bisa profit di Q1 sampai Q2. Tapi ingat ya, saya udah infoin ke teman-teman, Q1, Q2, kalau memang sudah cukup, merasa cukup, mau exit, ya sudah exit. Jangan sampai nanti Anda nyangkut di harga paling pucuknya, dan Anda malah nyesal di kemudian hari. Saya rasa cukup teman-teman untuk videonya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.